Kita panggil yang nomor pertama Pak Padli dari Sukomer, Pak Padli. Saya dengar informasi ini kan merupakan salah satu program Kementerian ISDM ya. Iya. Lanjut Pak ya Pak Sofian. Saat ini Bang, untuk program Menteri SDM di tahun anggaran tahun berapa ini? Tahun 2022 atau tahun 2022. tahun Bang, untuk wilayah Kalimantan Tengah Dapil 3 ini berapa ribu yang disalurkan untuk ini? Oke, nggak apa-apa. Sabar menunggu Pak. Pastinya. Jadi untuk di nelayan di Kota Waringin Barat itu 642. Terus untuk yang seruyan sekitar hampir sama sih. Jadi totalnya 1.800-an sekian. Ya, Kurang lebih ya. kurang lebihnya. Namun demikian kedepannya kan berharapnya semakin bertambah, Pak. Nah, Sesuai ini dengan- Bang, kalau kita melihat ini jenis mesinnya apa Bang? Kebetulan pemenang tendernya Honda. Ya, Honda. Nah, yang ada di Kota Waringin ini varian 1. Varian 1 kurang lebih tadi 13 9 HP, 9 horsepower ya. 9 horsepower ya. Nah, Bang, kalau kita lihat Honda ini dalam pemenang tender perangkat alat sampai ke selangnya atau hanya sebatas mesin? Bang? Hanya power aja dia. Oh, Kemudian Honda bergabung dengan Draco. Draco penyedianya untuk konverternya. Kemudian juga ada selang-selang aksesorisnya. Jadi Honda tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Kebetulan Honda hanya engine-nya saja. Engine-nya ya. Iya. Jadi sarana lainnya pihak kontraktor lain gitu. Betul, betul ya. Nah, dengan kehandalan atau penggunaan bahan bakar LPG ini jauh lebih menguntungkan karena memang secara fase bahan bakar itu ketika terbakar dia harus berubah menjadi uap dulu, sementara LPG sudah dalam bentuk uap gas. Nah, artinya dia semakin cepat untuk pembakaran dan mesinnya semakin handal. Mesin juga bersih secara teknis seperti itu yang bisa digambarkan. Ya. Nah, saya dengar informasi ini kan merupakan salah satu ramah lingkungan. Iya. Itulah kita di sini, Bang. Nah, pola-pola ini program ini sebenarnya program siapa, Bang? Ya bisa membuka. Program ini program kita ya. Jadi kami dari Kementerian SDM itu kepanjangan tangan dari pemerintah. Jadi sebagai nawacita pemerintah Republik Indonesia. Nah, terus kami menunjuk Pertamina karena Pertamina memang dia yang berkompeten dalam penyediaan bahan bakarnya, baik gas atau cair. Bang, ini saya sedikit, Bang, melihat dari animo masyarakat yang mana program ISDM Kementerian ya turun progresnya kepada daerah wilayah Kalimantan Tengah lah. Nah, saat ini bagaimana tanggapan masyarakat terhadap ISDM? Saya rasa dengan SDM mereka oke banget karena memang kami di sini meskipun tidak pada tupoksinya ya, kami mencakup semua untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Bahkan tahun ini kami untuk nelayan 30.000 paket, petaninya juga 30.000 paket. Ya, seperti itu. Kami juga membangun jaringan rumah tangga, gas rumah tangga di Jawa Sumatera. Banyak sekali. Kemudian kita juga membangun transmisi untuk pipa gas di Cirebon Semarang sebagai connecting dari Gresik Semarang. Gitu, Pak. Jadi saya kira untuk penyediaan dan untuk animo masyarakat kepada kami fine-fine saja, Pak. Gitu, Pak. Nah, sedikit, Bang, kalau kita melihat dari warga masyarakat tadi yang menjadi kendala apa, Bang, kira-kira yang Ada kendala satu mungkin kalau dari administrasi, dari KTP mungkin karena saran seperti KTP, kartu keluarga dan seterusnya. KTP mungkin dia malu menyebutkan nama pekerjaan di KTP. Kemudian ada juga yang punya perahu tapi tidak punya mesin dan seterusnya. Kemudian kalau secara teknik di lapangan, kondisi di lapangan tadi saya sampaikan waktu pengalaman di Kalimantan Barat waktu ada jenis kapal yang mesinnya di bawah atau di bodi. Ada yang mesinnya di belakang atau di samping seperti itu, mungkin kendalanya seperti itu. Nah, tentunya dengan mesin yang ada nempel di bawah
itu asnya akan pendek. Ketika menempel atau mesin yang dipakai menempel di buritan perahu, itu asnya akan panjang. Nah, masalahnya dengan konversi sekarang ini adalah penyediaan barangnya secara global disamaratakan dengan asumsi sama dengan kondisi perahu yang ada di Jawa. Padahal di Kalimantan utamanya yang pernah saya lihat, pernah saya kunjungi di Kalimantan Barat, Singkawang, Pontianak, kemudian yang ada di sini berbeda. Yaitu tentunya nanti perlu perlakuan khusus. Terkait dengan tadi, bisakah dimodifikasi? Sebetulnya bisa Pak, tapi tunggu waktunya, karena memang ini dihibahkan oleh negara pada akhirnya ke petani atau petani sasaran, kemudian boleh nanti dimodifikasi setelah jangka waktu tertentu Pak, karena nanti kami ada tim ijen ke sini, ada BPK ya, seperti itu Pak. Karena berarti kita di saat tutup buku tahun anggarannya ya 2 tahun lagi aja aman Pak. 2 tahun lagi Ya, aman. 2 tahun kedua boleh dimodifikasi. Bang, boleh tahu berapa anggaran jumlah sekarang? Saya kurang mengerti banget. Cukup, ya, karena cukup banyak ini Pak. Cukup banyak. untuk wilayah untuk kita. nominalnya ini masih bukan kapasitas kami Pak. Abang di bagian apa, Bang? Sama, saya di infrastruktur migas. Infrastruktur migas ya. Tapi yang bidang ini kan yang tahu nilai dan sebagainya nanti ada namanya PPK Pak. Oh. PPK ditunjuk dan punya kewenangan untuk memberikan informasi terkait itu Pak. Jadi Bapak sebagai teknisnya ya di lapangan. Kami semua pelaksana teknis di lapangan. Pelaksana teknis. Oke. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Sehat. Kalau udah lihat potongannya nih sehat. Sehat semua Pak. Yes. Apalagi kalau nelayan tuh jarang kena sigaret Betul. panas. Ini masih tuh minumannya Pak. Jadi tahan banting. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas izinnya maka pada hari ini kita bisa melakukan penyerahan, pendistribusian mesin Alcon dan kita sini nih, mesin Alcon dengan satu perangkat, nanti ada lengkap lah ya, sampai baling-baling ya, sama lengkap lah pokoknya plus pemasangan Siap pasang Pak ya. dengan 2 tabung gas. Nah, ini adalah program pemerintah yang bersama-sama dengan kami anggota DPR RI Komisi 7 ya, yang membidangi tentang energi. Jadi kenapa Komisi 7 bidang energi kok ngurus nelayan? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah karena ini soal konversi energi. Jadi karena ini adalah peralihan. Jadi dari dulu kan kita dari pakai minyak tanah pindah ke gas. Konversi minyak tanah ke gas. Sekarang adalah kita mendorong, pemerintah lagi menggalakkan program konversi atau beralih dari minyak premium bensin ke gas untuk transportasi dan nelayan, termasuk juga untuk petani. Nah, itulah sebabnya maka kami Komisi 7, karena ini ada program konversi, maka konversinya yang harus kita tonjolkan ya. Tadi sudah dijelaskan mesin ini mesin pakai double, artinya bisa pakai bensin, bisa pakai gas. Tetapi karena ini konversi harus pakai gas, kecuali darurat. Nah itu lain cerita, kalau darurat itu berlaku lah boleh. Kalau hukum darurat itu boleh. Nah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tujuan pemerintah dalam rangka untuk konversi dari BBM bahan bakar minyak ke gas ini tidak lain, yang pertama adalah dalam rangka kita membuat ya penghematan daripada bahan bakar, karena biaya nelayan, biaya petani itu kan bahan bakar cukup besar, betul ya. Dengan ini penghematannya kurang lebih 30%, betul Pak ya, 30%. Maka tadi perbandingannya 3 liter atau satu tabung gas melon 3 kilo ini isinya 3 liter sama dengan 9 liter bensin. Nah, jadi dengan demikian tentu ada penghematan bagi nelayan bakar. Nah, jadi dan ini lebih bersih karena kedada minyaknya berhamburan, kedada beleeran jurang tuh kedada. Nah, minyaknya tidak ada, jadi dia bersih. Oleh karena dia bersih juga sudah ramah lingkungan. Asapnya kedada, jadi bau asap tuh kedada. Nah, bau asap kedada. Jadi
Oleh karena itu tentu ini tujuannya pertama adalah menghemat daripada bahan bakar untuk personal nelayan. Yang kedua adalah ramah lingkungan untuk menjaga lingkungan kita agar semakin bersih. Tambah dikit Pak, ini kan karena program kita konversi, utamakan pakai gasol Pak ya. Iya. Kalau darurat silakan Pak.